Karena Agustus ini akan ada sidang MPR, sidang tahunan, jadi supaya diagendakan. Dia berhalangan tetap ketika dilantik. Tidak ada tawar-menawar. Harus dinyatakan, diberhentikan. Yang menyatakan dia tidak sah itu undang-undang. Perkara nomor 90 itu. Dan itulah kecelakaan konstitusi. Dan itu adalah kejahatan politik paling besar yang dilakukan oleh suprastruktur kekuasaan eksekutif, yudikatif, bahkan juga legislatif. Ini sudah diskenariokan. Ini konspirasi besar. Ini ibarat bayi itu dia lahir dan mati. Ada nama Jokowi, ada nama Gibran. Semua kita minta supaya KPK periksa. Seperti biasa, hari ini kami mendatangkan narasumber yang luar biasa, gitu ya. Seorang advokat senior, koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Bang Petrus Celestinus. Teman-teman sudah banyak kenal ya, tapi itu dalam aktivitas sebagai advokat. Bang Petrus ini pernah menjabat sebagai komisioner KPKPN. Ya. Jadi Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Kalau dikaitkan dengan wamen sekarang, untung sudah tidak ada Bang Petrus sana. Kalau ada 30 wamen ini semua terseret masuk penjara gitu. Iya, iya. Bang Petrus, kita tidak bahas dulu soal wamen yang rangkap jabatan ini ya. Nanti kita bahas di episode berikutnya gitu. Kita bahas dulu nih soal yang agak ngeri-ngeri sedap nih sekarang. Situasi di DPR sekarang gitu ya. Sepertinya sudah mulai panas nih. Berkaitan aspirasi pemaksulan Gibran. Kenapa saya menyebut panas? Karena ada satu partai besar gitu ya, yang awalnya kita asosiasikan pembela mati-matian Gibran gitu ya, membuat pernyataan yang menarik, di mana salah satu pimpinannya menyebut bahwa surat purnawirawan TNI gitu ya, jadi para forum purnawirawan TNI yang bersurat ke DPR meminta pemaksulan Gibran itu diminta sebaiknya segera dibuka dan dibacakan di sidang paripurna. Lalu kemudian kita dengarkan katanya gitu ya, pandangan praksi-praksi. Saya menganggap ini kan sebenarnya adalah sebuah sumbu gitu ya, yang mulai dihidupkan untuk kemudian apakah, meskipun kita tidak tahu ujungnya bolanya seperti apa, tapi sudah mulai pemaksulan itu. Nah, Bang Petrus ini kan di data kami ternyata lebih awal juga pernah membuat somasi ke MPR gitu ya. Ya. Sama sih niatannya, hajatannya bahwa pemaksulan Gibran, tapi ini bypass nih. Ibaratnya itu bypass itu langsung bypass ke MPR. Dan dijamin oleh undang-undang. Dan dijamin oleh konstitusi gitu ya. Nah ya, ini Bang Petrus bisa dijelaskan nih. Ada pintu lewat DPR, tapi ya, kemudian Bang Petrus langsung memilih ke MPR. Itu gimana? Ya, jadi saya ceritakan dari awal. Soal Gibran ini memang sejak Oktober 2023, kami para advokat ini sudah memberi perhatian khusus ketika proses perkara ini masih dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Nah, ketika perkara-perkara uji material terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pada tanggal 12 Oktober 2023, kami mensomasi 9 hakim konstitusi yang menyidangkan perkara-perkara itu, termasuk perkara 90 ini, supaya mereka mundur dari perkara-perkara itu, karena Hakim Konstitusi yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memiliki hubungan darah karena beliau nikah dengan adik kandung Jokowi. Karena hubungan itulah menjadi hubungan yang terlarang bagi seorang pejabat kekuasaan kehakiman yang menduduki jabatan hakim ketika menyidangkan sebuah perkara. Para pihaknya juga adalah keluarganya, yaitu Presiden Jokowi sebagai pihak pemberi keterangan. Sedangkan perkara nomor 90 itu berbicara tentang Gibran. Nama Gibran hampir 20 kali disebut-sebut di dalam permohonan perkara 90 itu. Jadi salah kalau ada orang menyebut bahwa ini adalah gugatan uji undang-undang murni. Ya, betul. Jadi sebetulnya perkara nomor 90 itu perkara yang secara dipaksakan untuk membuka pintu buat Gibran menuju wakil presiden. Dan itulah kecelakaan konstitusi, dan itu adalah kejahatan politik paling besar yang dilakukan oleh suprastruktur kekuasaan eksekutif, yudikatif, bahkan juga legislatif, karena mereka diam semua. Jadi kalau seorang mau jadi presiden atau calon wakil presiden kemudian melalui modus kejahatan politik,
melanggar konstitusi, menyandera kekuasaan kehakiman yang seharusnya merdeka dijamin oleh UUD 45, ini implikasi hukumnya yang bersangkutan menjadi cacat hukum. Dia menjadi berhalangan tetap untuk tidak boleh dilantik kalau dia terpilih. Nah, tapi karena setelah kita somasi itu tidak digubris oleh 9 hakim konstitusi itu, kami mencadangkan langkah lain, yaitu kita tunggu kalau sudah diputus, kita akan lapor ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dan itu kami lakukan rame-rame dengan banyak pihak. Nah, dengan diperiksanya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap 9 hakim konstitusi itu, di situ terungkap fakta bahwa terjadi perdebatan seru di internal 9 hakim konstitusi ini ketika hendak memutus perkara 90 itu. Hakim konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Saldi Irsa, kami nilai sebagai hakim-hakim yang progresif. Karena dalam perkara ini mereka kuliti semua perilaku Anwar Usman yang menurut mereka melanggar tata tertib, melanggar hukum acara persidangan, sekedar hanya menggolkan Gibran. Ya, di situ terjadi tuduhan, ya. Mereka menuduh Hakim Konstitusi Anwar Usman untuk perkara yang lain dia tidak pernah muncul di sidang. Tapi begitu masuk perkara 90 kok dia muncul dan aktif. Bahkan hari libur pun dia ada di kantor. Bahkan hari libur pun dia menerima perkara itu. Dan perkara 90 ini perkara yang sangat spesial karena hanya diproses dalam 1 bulan. September mulai disidangkan, Oktober sudah diputus. Sedangkan perkara yang lain, perkara nomor 50, 51, 29, dan lain-lain, ada 5 perkara itu diproses mulai dari Maret, April, Mei 2023. Saya Bang Petrus 4 kali sebagai pemohon di MK. Ya. Tidak ada satu, jadi dari 4 itu 3 diterima gitu ya, bukan menang gitu ya. Tapi semua itu sampai bahkan hampir setahun baru diputus. Nah itu. Undang-undang COVID. Ya. Sudah berakhir COVID baru putus gitu. Nah, jadi undang-undang ombudsman, saya pemohon juga pada saat itu. Jadi kalau 1 bulan ini luar biasa, super luar biasa. Karpet merah. Jadi semua fakta dan peristiwa hukum selama proses Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu terungkap, ya. Sehingga dari terungkapnya berbagai peristiwa hukum dan fakta-fakta hukum itu menempatkan Gibran sebagai, kalau dia masuk ke pencalonan dan memang dia jadi calon dan calon terpilih, posisi dia itu menjadi calon wakil presiden terpilih yang berhalangan tetap karena cacat konstitusi, cacat moral, cacat etika. Bapaknya yang seharusnya di sidang perkara 90 itu mendeklar bahwa ada hubungan famili, Anwar Usman kamu silakan mundur. Tapi bahkan tidak pernah hadir di sidang. Ini yang saya katakan, ini kejahatan politik paling besar dan mencederai ketatanegaraan kita. Bukannya, sorry, di klarifikasi Bang Petrus, bukannya di Undang-Undang Kehakiman menyebut bahwa bila mana dalam sebuah perkara ada konflik of interest hakim itu atau para pihak gitu ya, maka harusnya dan ditemukan terbukti, itu kan putusannya dianggap batal gitu loh. Bukan dianggap batal. Tidak. Undang-undang itu menyatakan apabila hakim yang berkepentingan tidak mundur dari perkara itu, maka putusan dinyatakan tidak sah. Iya, tidak sah. Jadi yang menyatakan tidak sah itu undang-undang. Tidak perlu ada proses untuk proses pengadilan lagi untuk menyatakan dia tidak sah. Yang menyatakan dia tidak sah itu undang-undang. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman pasal 17 ayat 6 menyatakan putusan itu tidak sah dan perkara yang bersangkutan disidangkan oleh majelis hakim yang baru. Nah, karena tidak ada majelis yang baru, putusan 90 ini dipakai terus. Dipakai. Yang sesungguhnya adalah dia tidak sah. Ya. Jadi putusan itu, ya, putusan dalam kondisi hakim seperti itu, putusannya dinyatakan tidak sah. Hakimnya diberi sanksi administratif dan sudah dilakukan oleh MK dengan memberhentikan Anwar Usman. Dan 8 hakim lainnya diberi sanksi administratif berupa teguran. Hakim-hakimnya dipidana karena ini nepotisme. Di bulan Januari kami lapor ke KPK bahwa ada kejahatan nepotisme dalam proses perkara 90. Jadi 9 hakim konstitusi kita lapor ke KPK, ada nama Jokowi, ada nama Gibran, semua kita minta supaya KPK periksa. Karena di sana ada dugaan peristiwa pidana berupa nepotisme. Tapi perkaranya tidak jalan. Jadi yang jalan di dalam pemberian sanksi sesuai ketentuan pasal 17 ayat 5, yaitu hakim diberi sanksi administratif,
Tapi putusan yang dinyatakan tidak sah itu diabaikan oleh KPU, diabaikan oleh MK sendiri, diabaikan oleh MPR. Padahal putusan MK itu sekalipun dia bersifat final dan mengikat. Tetapi putusan hakim itu juga hanya ada dua alasan yang membuat putusan hakim itu batal dan tidak sah. Yaitu pertama, putusan itu seandainya pada waktu dibacakan tidak dinyatakan dibuka untuk umum. Kalau tidak dinyatakan itu, putusan itu tidak sah dan batal. Satu lagi, putusan hakim itu tidak sah apabila hakimnya berkepentingan, tetapi tetap menyidangkan perkara itu. Sesuai undang-undang kehakiman ini? Ya, seperti ini, perkara 90 ini. Jadi jangan semua orang berpikir bahwa dengan sudah diputuskan oleh MK itu lalu putusannya menjadi sesuatu yang kekal, tidak bisa dinyatakan batal. Ini ibarat bayi itu dia lahir dan mati. Ya. Gitu. Dia lahir tapi mati. Ini yang kita dikecoh atau dibodoh-bodohi oleh orang-orang pintar, orang-orang Publik hebat. ini kan terjebak bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding, selesai. Dia berlaku, padahal dia tidak ada syarat batal. Ya. Di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga mengatur tentang syarat batal apabila tidak dinyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Sedangkan di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, apabila hakim-hakimnya berkepentingan dan tetap menyidangkan, putusan itu dinyatakan tidak sah. Bang Petrus, apakah itu bisa disebut bahwa ini ada sebuah kejahatan yang terkoordinasi? Oh iya. Ada di situ KPU. Kejahatan politik. Dan kan kita tidak yakin bahwa mereka tidak paham undang-undang kehakiman ini. Mereka tahu. Ini sudah diskenariokan. Ini konspirasi besar. Karena kan undang-undang pada saat dibacakan, jadi kan dianggap publik tahu kan gitu. Ini konspirasi besar, kecelakaan konstitusi yang paling mutakhir. Karena membuat kok lolos-lolos terus. Ya. Hakimnya disanksi, komisioner KPU juga disanksi karena meloloskan pendaftaran itu. Ya. Pada waktu pendaftaran itu Gibran masih umur 35. Sesuai ketentuan peraturan KPU harus 40. Ya. Waktu itu kan belum diubah. Karena itu Dewan Kehormatan DKPP memberi sanksi kepada komisioner KPU semuanya. Jadi semua diberi sanksi, kok dia lolos-lolos saja. Oke, saya ingat. Inilah kejahatan konspirasi ya yang sangat memalukan buat bangsa yang besar ini. Jadi kalau kita diamkan ini jalan terus, ini cacat konstitusi yang kita wariskan sesuatu yang buruk. Karena ini berjalan terus, tanggal 10 Oktober 2024, karena kita hitung, 24 April 2024 ditetapkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden sah terpilih. Ya. Ke 20 Oktober itu waktu 6 bulan. Sementara untuk menguji keabsahan calon presiden dan wakil presiden ini hanya di MK dan juga selama proses pemilu di Bawaslu. Ya. Kedua lembaga ini punya kewenangan yang sangat terbatas, sehingga pembentuk undang-undang mempersiapkan suatu mekanisme yang disebut aspirasi rakyat. Dari 24 April 2024 ke 20 Oktober 2024, waktu 6 bulan ini adalah waktu untuk aspirasi masyarakat. Peran kedaulatan rakyat untuk menentukan apakah layak atau tidak layak memenuhi syarat atau tidak gitu. Seorang calon presiden terpilih dan calon wakil presiden terpilih bisa dilantik atau tidak. Dan itu diatur di dalam pasal 427 Undang-Undang Pemilu. Di situ dikatakan di ayat 1, MPR melantik calon presiden dan calon wakil presiden terpilih. Dalam hal calon wakil presiden terpilih berhalangan tetap, MPR melantik presiden terpilih. Dalam hal calon presiden terpilih berhalangan tetap, maka MPR melantik calon wakil presiden terpilih menjadi presiden. Itu artinya seorang calon presiden terpilih atau seorang calon wakil presiden terpilih bisa tidak dilantik pada saat itu. Bisa salah satunya? Ya, asal dia berhalangan tetap. Menurut kami Gibran berhalangan tetap. Karena pelanggaran terhadap konstitusi, pelanggaran terhadap undang-undang. Secara undang-undang dia tidak sah? Dia tidak sah. Jadi kita terlalu memaksakan proses menuju Gibran wakil presiden itu sangat luar biasa. Tapi kan ada pernyataan juga di publik ini, Pak Petrus, bahwa
selain diuji soal syarat, itu kan kemudian ada juga uji di MK waktu sengketa hasil itu hubungannya gimana itu hasil pemilu? Jadi sengketa hasil pemilu itu kan soal selisih suara toh. Bukan administrasi. Bukan administrasi. Bukan syarat, ya. Padahal menurut saya juga 9 hakim konstitusi itu atau 8 hakim konstitusi ketika menyidangkan sengketa Pilpres, mereka dalam keadaan tidak bebas. Kenapa tidak bebas? Pertama, pada saat yang bersamaan mereka digugat oleh Anwar Usman di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait pemberhentian Anwar Usman dan pengangkatan Soehartoyo menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, putusan 90 yang cacat ini menjadi salah satu objek pemeriksaan dalam sengketa Pilpres. Bagaimana kita bisa bayangkan 9 hakim konstitusi ini apakah mereka objektif menyidangkan perkara yang dia putuskan sendiri? Berarti konflik of interest terjadi lagi di sana. Dan waktu itu saya sempat sarankan supaya kuasa hukum dari pasangan calon yang menggugat walk out dari persidangan. Minta jaminan apakah mereka dalam keadaan bebas merdeka atau tidak menyidangkan perkara ini. Karena tetapi faktanya di MK kan dia disanksi kan, jadi ada interest dengan jadi, kasus ini. Mereka sedang menjalankan sanksi teguran lisan dan tertulis itu, yang satu menjalani sanksi diberhentikan dan tidak boleh ikut sidang. Tapi perkaranya disidangkan. Jadi begitu banyak berlapis-lapis kejahatan ini berlapis-lapis terjadi, tapi kok dia lolos-lolos saja. Meskipun sebenarnya itu sengketa hasil tidak ada hubungannya dengan syarat itu gitu ya, tapi tetap dalam relasi interest, konflik interest ada gitu ya. Ada. Jadi akumulasi dari berbagai pelanggaran, aspirasi masyarakat muncul selama 6 bulan, itu menjadi peradilan politik yang harusnya terjadi pada tanggal 20 Oktober itu. Jadi harusnya MPR mengagendakan ada satu sidang di tanggal 20 Oktober itu membahas ada aspirasi masyarakat. Sebelum pelantikan? Ya, ada surat dari masyarakat advokat Indonesia minta supaya Gibran tidak dilantik atas alasan dia berhalangan tetap. Ini saya ingat pada waktu sidang MPR tahun, saya sudah lupa ya, 99 atau 98. Pada waktu itu kami dari tim pembela demokrasi Indonesia yang membela Ibu Megawati, kami membawa pencalonan Ibu Megawati, kami bawa ke MPR supaya fraksi-fraksi MPR di MPR sana pada sidang MPR juga mencalonkan Ibu Megawati sebagai calon presiden. Kami datangi fraksi-fraksi itu, Golkar, PDI, P3, ABRI, utusan golongan. Kami bawa itu surat atas nama Gerakan Kedaulatan Rakyat. Semua fraksi menolak kecuali P3, Pak Yusuf Sakir terima. Dia bilang apa? Karena Gerakan Kedaulatan Rakyat ini merupakan aspirasi rakyat, maka walaupun mereka bukan fraksi, kami terima. Dan itu dibahas di dalam sidang. Dan hasil pembahasannya di-drop karena bukan diusulkan oleh fraksi. Karena mekanisme pencalonannya harus dari fraksi. Harus dari fraksi. Tapi dia dibahas gitu loh. Dibahas. Jadi sebetulnya MPR di era Orde Baru itu memang negarawan semua. Bukan MPR seperti sekarang pragmatisme. Jadi harusnya apa yang kita lakukan 10 Oktober itu dibahas di tanggal 20. Tapi kita maklumi, tidak dibahas mungkin pertimbangan politik, soal stabilitas politik dan lain-lain. Masih ada esok. Nah, karena Agustus ini akan ada sidang MPR. Sidang tahunan nih? Sidang tahunan. Senin depan ini kami akan mengusulkan lagi setelah kami somasi Gibran masih tetap menjabat wakil presiden, dia tidak mundur. Kami akan kirim surat lagi. Kan sudah mau dikirim ke Papua katanya. Iya. Jadi supaya Agustus diagendakan. Dan akan gelombang masyarakat yang lain juga kita dorong supaya menyuarakan soal ini. Jadi mungkin tarik ulur di DPR ini, DPR melihat kok baru satu dari purnawirawan TNI. Jadi ini coba kita lakukan. Sorry, Pak Petrus. Jadi argumentasinya kenapa bypass langsung ke MPR? Karena menggunakan tadi bahwa dia tidak sah. Dia berhalangan tetap ketika dilantik. Jadi tidak menggunakan di pasal 7A, 7B. Tidak, itu pemaksulan dia tidak masuk karena ini kan bukan dia sedang menjabat dan melakukan kejahatan atau pengkhianatan terhadap negara. Ini anak sudah mati. Iya, anak haram yang mati. Anak haram yang mati. Dia tidak layak untuk dilantik, dia tidak memenuhi syarat untuk dilantik, tapi tetap dilantik. Oke lah, ini kecelakaan yang bisa kita perbaiki. Berarti dia langsung ke MPR. Langsung ke MPR, tidak melalui mekanisme
pasal 7 UUD 45 dan lain-lain. Tapi kita menggunakan mekanisme pasal 427 Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Susduk pasal 4 dan pasal 5. Ini kan menarik nih. Jadi ini kan cara yang berbeda ya. Cara berbeda. Pintu yang berbeda nih. Tujuannya sama tapi pintu yang berbeda. Ada yang melalui DPR, ada yang melalui MPR. Meskipun dukungan publik kan sebenarnya saya agak ini mencoba melihat ya skala publik nih. Kalau kita lihat yang awalnya yang banyak mendesak untuk pemakzulan itu kan ada mahasiswa, ada TPDI, ada purnawirawan gitu ya. Tapi yang terbaru ini kan menarik nih, meluas. Bahkan bergabung budayawan. Waktu forum purnawirawan ada hadir Bang Eros gitu kan. Ada koalisi masyarakat sipil. Kira-kira seperti apa nih? Apakah kesadaran publik mulai? Jadi kesadaran publik mulai muncul dan mereka melihat celah dan melihat alasan hukum yang kuat bahwa Gibran ini dari segi prosedur sudah cacat. Kemampuan secara jasmani ya, secara rohani juga mungkin ada masalah kalau apalagi kalau kita lihat dari persoalan fuhu fafa. Ini semua harusnya menjadi pertimbangan. Belum lagi persoalan seperti ketika dia proses berjalan di KPU sampai komisioner itu diberi sanksi administratif oleh DKPP demi pencalonan Gibran terlalu banyak orang korban. Betul. Jadi kalau sekarang ini Purnawirawan TNI dan kami-kami ini merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam kehidupan konstitusi kita, ini harus diluruskan. Masih ada waktu. Jadi bukan barisan sakit hati nih ya? Bukan barisan sakit hati. Kalau sakit ya kita ini memang dari dulu juga kita ada di posisi yang mau sakit, gitu. Jadi mekanisme ini paling sederhana, paling murah, dan konstitusional. Saya itu penasarannya begini, Pak Petrus. Jadi kan ini ada dua pintu gitu ya. Dan di sisi lain, ini kan sebenarnya banyak berseliweran, itu kan kajian gitu ya. Studi, kenapa Gibran harus dimaksulkan kan. Itu kan banyak studi tuh. Dan tidak ada satupun studi yang membantah hasil studi itu. Yang ada kan di medsos itu kan, wah ini barisan sakit hati. Pertama kita ingin menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu bukan kitab suci yang tidak bisa diubah. Bahkan undang-undang membuka pintu untuk sebuah putusan hakim konstitusi tidak sah dan batal. Begitu juga undang-undang kekuasaan kehakiman yang mengikat hakim dan hakim konstitusi. Menyatakan putusan itu tidak sah apabila hakimnya berkepentingan. Berkepentingan itu karena hubungan kerja atau hubungan keluarga dan lain-lain. Kayaknya ada yang tidak ada studi kan yang membantah ini kan, yang ada justru orang selalu fokus ke pemakzulan. Itu bisa sampai 10 tahun juga mungkin kita nggak dapat. Meskipun ada pendukung dia ini kan marah-marah nih. Marah-marah ini bukan berilah katanya masa waktu untuk bekerja apa dan macam. Bahkan sampai jadi saya pikir kita harus kan ada pendukungnya itu siapa? Sylvester itu kan wah ini sampai maki-maki gitu kan. Ya, itu pendukung Jokowi pasti kontra dengan kita. Meskipun ternyata dia pernah bermasalah hukum juga. Yang beredar itu ya. Tapi sudah diproses itu. Oh, dia sudah jalani gitu ya. Sudah. Oh, gitu. Nah, yang ini ada agak ini Bang Petrus. Ketika isu pemakzulan, saya ingin ini ya, kan kita harus menempatkan dari sisi hukum tata negaranya nih. Wapres itu kan jabatan kan, bukan keluarga, ya kan di situ posisinya. Tapi ada yang menarik, setiap wacana pemakzulan muncul, bukan Gibran yang klarifikasi, Pak. Wapres, bukan istana yang mengklarifikasi. Atau pemerintah yang bukan pemerintah gitu loh, atau partai pengusungnya. Tapi ini kok Jokowi yang langsung klarifikasi. Nah, menurut saya ya pemerintah dalam posisi malu hati karena membiarkan pelanggaran ini berjalan mulus. Jokowi pada posisi mau tidak mau dia harus bicara demi mempertahankan ini. Kalau pemerintah yang berbicara mempertahankan, tentu berbanding terbalik dengan kondisi faktual di mana ada peristiwa hukum, ada fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa Gibran ini berhalangan tetap. Dia sangat tidak memenuhi syarat untuk dilantik pada tanggal 20 Oktober itu. Oke, tapi mau saya gini, ini kan jabatannya sebagai wapres yang harusnya dia menempatkan diri kalau dia paham gitu ya. Kalau dia paham gitu. Kan posisinya kok dia yang sampai menyebut ya nada, saya menangkapnya agak nada mengancam ya. Kalau mau dimaksudkan harusnya juga
presidennya dong gitu. Ini beda katanya dengan Filipina gitu ya. Itu satu hal. Termasuk kan sebenarnya sampai ikut pun berkomentar ketika Yusril pidato di hari launching laporannya Komnas HAM itu kan menyebut bahwa Presiden sedang mempersiapkan penugasan khusus kepada Gibran di Papua untuk menyelesaikan masalah-masalah Papua, plus akan berkantor di sana. Tapi kan yang bereaksi Jokowi gitu loh. Ini apa jangan-jangan justru memang yang sebenarnya drill Wapres itu Jokowi atau bukan gitu? Jadi karena Gibran ini lahir dari dinasti politik, maka dinastinya itu sangat berkepentingan untuk mempertahankan. Jadi ketika ada suara untuk menegaskan bahwa betul ini dinasti. Jadi ketika ada suara atau upaya untuk mengeliminasi Gibran ini dari kursi wakil presiden, pasti kroni-kroninya bagian dari dinasti ini akan membela mati-matian, termasuk Jokowi sendiri. Apapun yang terjadi, dia harus meskipun. Jadi pernyataan bahwa tidak hanya Gibran, ini satu paket, itu pernyataan licik. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar sendiri dengan menggunakan kata dan atau. Jadi dalam hal wakil presiden tidak memenuhi syarat, atau dalam hal wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau pengkhianatan terhadap negara, bisa di-impeach. Atau Jokowi memang selama ini belum sempat baca undang-undang itu. Nah, bisa juga dia tidak pasal tahu. Itu. Pasal 7 ada 7 jangan-jangan. Pasal 7 D45, 7A. Jangan-jangan dia belum sempat baca. Kita berbaik sangka lah gitu kan. Dan sekarang mungkin sudah baca. Sekarang kan akan ke MPR gitu ya, ke MPR dengan dasar itu tadi. Ya. Kira-kira itu apa somasi lagi, kembali somasi? Nah, kan tidak somasi lagi, tetapi sebuah surat, bagian dari aspirasi tadi. Kita jadikan ini sebagai aspirasi masyarakat dan kita mencoba untuk memperluas jaringan supaya tidak hanya purnawirawan TNI, tidak hanya para advokat, tapi juga profesi lain. Ormas-ormas lain. Itu akan mengajukan itu di situ masuk ke MPR. Karena bisa saja DPR tarik ulur ini karena mereka lihat masih terlalu kecil. Dari sisi pembaca dari sisi untuk menjaga perimbangan di sana. Atau jangan-jangan karena memang kalau dilihat peta ini kan berbeda nih, meskipun anggota di MPR itu kan anggota MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD. Ada satu kamar kan yang ini. Nah di DPD kan sempat juga tuh aspirasi teman-teman masuk untuk pemaksulan Gibran kan gitu. Nah seperti kami ini pada tanggal 10 Oktober 2024 itu memang tadinya fraksi DPD RI di MPR itu yang mau terima. Tapi kami langsung diblok di pintu masuk, kami dilayani tanda terima surat kami tanggal 10 Oktober itu di trotoar situ. Dijaga polisi. Polisi di situ menyatakan kami bukan penjaga keamanan DPD RI, kami penjaga keamanan DPR RI. Kami diperintahkan untuk cegah bahwa Bapak masuk ke dalam. Jadi surat kami yang meminta supaya sidang MPR tanggal 20 itu mengagendakan pembahasan mengenai posisi Gibran dalam keadaan berhalangan tetap supaya tidak dilantik, diterima oleh petugas dari DPD tapi di trotoar itu. Kok bisa ya? Ya itulah wajah. Polisi yang itu? Disiapkan oleh DPR. Saya agak tertarik ke situ. 50 orang polisi. Padahal kami sudah konferensi pers satu hari sebelumnya. Besok advokat-advokat akan menyampaikan aspirasi meminta MPR untuk tidak melantik Gibran pada tanggal 20 Oktober. Karena sebenarnya ya saya pahami ya. Kan saya memantau juga di sehari-hari saya sebelumnya memantau di DPR itu. Ya. Tugas polisi bukan di situ sebenarnya. Jadi ada pengamanan kantor, ada untuk pengamanan anggota gitu. Mereka jadi harusnya kawal kita ke dalam dong. Dan sederhana sebenarnya kan. Betul. Titip KTP masuk gitu loh. Bukan mereka ini kan menghalang-halangi aspirasi. Menghalang-halangi betul. Ya sama halnya juga kemarin kami menyampaikan somasi ke Wapres Gibran. Ya trotoar lagi. Padahal katanya ada buat aplikasi lapor Wapres. Sepinya di trotoar. Untung ada trotoar gitu. Ya, untung ada trotoar. Padahal waktu pemilu, Bang Petrus, warga itu udah tidur. Dia begitu datang ketuk-ketuk pintu, Assalamualaikum, selamat malam gitu kan. Bansos masuk. Bansos masuk, begitu dia berkuasa di trotoar. Iya, di trotoar. Rakyat dilayani di trotoar. Jadi lapor Wapres itu sudah tidak ada ya? Gitu. Ada tapi kosong. Kami tanya soal lapor Wapres, inilah tempatnya di pos itu.
pos itu persis di trotoar, di batas trotoar dengan pagar dalam. Melecehkan bener ya. Ini di situ posisinya gitu ya, menjadikan situ. Nah kalau kita hitung peta misalnya keyakinan Bang Petrus nih, kalau kita baca peta keanggotaan di MPR itu kan ada 580 DPR, 150-an dari DPD gitu ya. Tapi kan ketika di MPR kan menjadi cair itu. Ya. Peta untuk kemudian bisa harapan Bang Petrus nih di tanggal kan sidang umum tahunan itu kan 16 Agustus. Itu kira-kira gimana nih? Jadi atau ada proses untuk yang coba dikondisikan menuju ke situ? memang kita jangan melihat kepada kekuatan koalisi merah putih ya. Oh. Karena di dalam undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD itu khusus mengenai MPR dia menyatakan bahwa anggota MPR punya hak untuk menentukan pilihannya sendiri dalam setiap sidang. Oh iya. Jadi walaupun mungkin secara organisasi, secara kefraksian mereka terikat dengan kebijakan partai, tapi kita berharap 1-2 orang, mungkin 3-4-5, mungkin punya kesadaran untuk punya hak suara sendiri. Dia punya hak untuk menentukan sendiri. Selain itu kita juga akan mengajak ke teman-teman dari Purnawirawan TNI yang juga punya misi yang sama. Iya. Kita coba dialog dengan pimpinan partai yang punya wakil di DPR. Supaya ada kesadaran bersama, ada visi dan misi yang sama melihat bahwa persoalan Gibran adalah persoalan pelanggaran terhadap konstitusi itu sendiri. Tidak hanya mencederai Mahkamah Konstitusi yang harus dijamin kemerdekaannya, tetapi dalam proses perjalanannya menuju ke pencalonan itu juga melanggar berbagai peraturan perundang-undangan. Itu saya mau lurus sebenarnya tanggapi gitu ya. Ini kan kalau mau lobby ke partai-partai gitu ya. Ini kan sebenarnya kesempatannya. Ada banyak agenda tuh di DPR nanti dan harus dilakukan. Yaitu adalah revisi terhadap undang-undang pemilu, undang-undang kepartaian gitu ya. Itu kan sebenarnya akan berjalan di situ pada posisinya. Kalau kemudian mereka melakukan revisi tanpa melakukan aksi di sini, kan kepercayaan publik menjadi soal gitu loh. Betul. Di situ yang harusnya gimana itu. Jadi memang soal di DPR itu bagaimana soal pimpinan partai. Seperti Bambang Pacul bilang, bagaimana siap ya Korea ini tinggal ngikut. Makanya kita sangat berkepentingan untuk beranjang sana ke pimpinan partai politik yang punya wakil di DPR, misalnya PDIP, Golkar, PKB, PKS barangkali. Siapa tahu dari sekian yang kita datangi, ya mungkin separuhnya ada berubah pikiran, atau mendorong di sana supaya ada dinamika selama persidangan tahunan MPR itu aspirasi ini dibahas, karena itu kewajiban diperintahkan oleh undang-undang. Iya, karena kan tanggung jawab partai politik sebenarnya kan apa ya? Kalau kita lihat tadi ini kan kayak koordinasi kejahatan itu kan sangat ini gitu loh. Betul. Yang harusnya ada momentum nih untuk bisa mereka pertobatan gitu ya. Mengklarifikasi untuk bagaimana supaya mereka menyatakan bahwa oke, yang kemarin itu salah, lalu kemudian kita benahi sekarang gitu. Ya, kita benahi. Itu kan yang harusnya ini gitu. Toh sampai Agustus ini kan sudah masuk bulan ke-7 ya. Bulan ke-7. Masih sangat mungkin. Masih bisa lah gitu ya. Masih bisa. Bang Petrus, ini kan masih di soal Gibran gitu ya. Kalau misalnya nih, saya agak kaitkan ini. Ini kan saya tidak tahu apakah pembacaan Bang Petrus ya, apakah respon dari reaksi istana itu karena membaca desakan publik pemaksulan, tiba-tiba kemudian ada rencana menempatkan Gibran kita pakai istilah penugasan khusus katanya gitu ya, ke Papua. Atau ini jangan-jangan memang mau diasingkan gitu loh untuk sementara karena desakan ini. Karena kan kalau kita lihat alasannya, sebenarnya kan undang-undangnya memang undang-undang khusus, itu memang tugasnya. Wapres tidak perlu diembor-emborkan gitu kan. Betul. Dan pada saat dilantik harusnya sudah boleh. Kenapa baru sekarang di saat bersamaan ini? Ya, atau ini skenario Prabowo yang memang ini? Kalau skenario Prabowo untuk menghindari gerakan masyarakat menuntut dia mundur atau menuntut dia dimakzulkan, ya sebetulnya juga sia-sia.
Iya. Dia mau ditaruh dimanapun, ya jabatan wakil presidennya kan tetap melekat. Oke. Jadi dengan cara itu tidak akan mungkin menghentikan langkah masyarakat, aspirasi masyarakat menuntut Gibran untuk diberhentikan dari jabatan wakil presiden, atau kata lain didiskualifikasi. Jadi tidak ada apa? Tidak ada tawar-menawar lagi Tidak ada tawar-menawar. Solusinya memang harus dinyatakan diberhentikan. Ah. Kalau dimakzulkan Harus lewat DPR. DPR dan mencari kesalahannya apa saja. Iya. Harus bersidang dulu. Kalau dibawa ke Mahkamah Konstitusi, di sana masih ada pamannya melekat di Mahkamah Konstitusi. Iya. Kan sidang di DPR, kemudian ada pansus, kemudian diputuskan dibawa ke MK. MK dulu. MK itu 90 hari. Betul. Baru bawa lagi ke MPR 40 hari. Iya. Di MK itu masih ada paman. Ada paman gitu ya. Dan mereka kemarin yang masih punya konflik of interest. Masih semua di situ. Bang Petrus, apa yang ingin ditegaskan untuk berkaitan dengan yang kita bahas ini? Ya, jadi kita berharap supaya koalisi masyarakat sipil yang begitu banyak, mari kita bersama-sama menyuarakan persoalan wakil presiden ini, supaya kerusakan ketatanegaraan kita bisa diperbaiki secara lebih dini. Kalau ini kita biarkan, kita anggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, nanti 5 tahun lagi akan terjadi lagi. Jadi dinasti politik ini akan semakin kuat, beranak pinak. Bahkan masyarakat lain sudah menyuarakan bisa saja 20 tahun lagi berjalan terus, nanti jatuhnya ke anaknya Gibran. Dan jargon sebagai negara hukum menjadi tidak bermakna. Tidak bermakna. Bahkan dia menjadi hukum Betul. Hukum dengan kekuasaan gitu ya. Karena larangan mengenai dinasti politik yang berwujud seperti di dalam bahasa undang-undang itu nepotisme, itu kan dinyatakan dalam TAP MPR. Nepotisme itu dilarang. Ya, kesepakatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dengan pihak lain demi menguntungkan keluarga, itu tidak bahkan dijadikan pidana. Kok kita biarkan, kita anggap itu sah. Jadi dinasti ini udah terjadi di mana-mana, di kabupaten, provinsi, di DPR sana berlangsung, di kejaksaan. Banyak anak-anak bapaknya dulu jaksa, anaknya sekarang jaksa. Saya pertegas yang terakhir ini, Bang Petrus. Melalui MPR berarti tanggal 16 Agustus itu dasarkannya adalah bersidang untuk memberhentikan. Oke. Jadi tidak melalui proses. Tidak melalui pemakzulan. Jadi MPR mengambil inisiatif karena kewenangannya. Ya, MPR kan yang melantik nih. Berarti dan dia juga punya kewenangan untuk memberhentikan. Dasar pemberhentiannya adalah karena tidak sah. Karena dia berhalangan tetap. Berhalangan tetap karena prosesnya tadi tidak sah. Okay. Pelanggaran mulai dari pasal 24 UUD 45 yang menjamin Mahkamah Konstitusi harus merdeka dari segala campur tangan kekuasaan. Tapi justru ketua Mahkamah Konstitusinya adalah ipar presiden yang memimpin persidangan itu sendiri dan dibiarkan. Ini jalan bagi anggota MPR yang kemarin melantik dengan penuh kesalahannya gitu ya, untuk memperbaiki kesalahan itu. MPR harus minta maaf ke masyarakat, ya tentu dengan mereka punya alasan, apakah karena kemarin menjaga stabilitas, sekarang sudah kondusif, kita jalan lurus, kita putuskan, kita berhentikan. Demi marwah hukum gitu ya? Betul, demi menjaga marwah negara hukum kita. Oke, makasih Bang Petrus. Netizen, ini luar biasa ya, jadi kita mendapatkan satu pencerahan bahwa ternyata ada dua pintu yang bisa. Ada dua pintu ya, jadi selama ini kalau dia melalui pemaksulan, yang diperjuangkan teman-teman purnawirawan gitu ya, dia diperjuangkan oleh para purnawirawan TNI itu melalui pemaksulan dan itu adalah pintunya hanya lewat DPR. Nah, yang tadi yang dibawa oleh teman-teman Bang Petrus TPDI adalah itu bypass. Langsung ke MPR dengan dasarnya bahwa proses pencalonan Gibran itu memang tidak sah. Karena yang seharusnya terjadi tanggal 20 Oktober. Seharusnya di tanggal 20 Oktober tidak dilantik. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.